Selain bahasa daerah, pakaian adat juga merupakan identitas kebanggaan nasional atau jati diri suatu daerah. Maka, tak heran jika pakaian adat sering digunakan dalam acara-acara penting dengan tujuan mewakili budaya atau identitas suku bangsa tertentu, seperti halnya kota Serambi Mekah, Aceh. Suku yang berada di ujung Pulau Sumatera ini memang memiliki pakaian adat yang khas dan unik. Pakaian yang sangat dipengaruhi oleh kebudayaan Melayu dan Islam. Pakaian ini juga biasa digunakan di kala upacara perkawinan atau pertunjukan kesenian daerah seperti tarian adat. Membahas mengenai pakaian adat Aceh, perlu Anda ketahui bahwa pakaian adat Aceh juga disebut pakaian ulai balang. Kenapa? Karena pada awal mulanya pakaian ini dipakai oleh keluarga ulai balang. Namun kini, busana tersebut dijadikan sebagai pakaian adat tradisional Aceh. Lalu, apa itu ulai balang? Ulai balang adalah kepala pemerintah dalam Kesultanan Aceh yang memimpin sebuah daerah atau sago, yaitu wilayah setingkat kabupaten dalam struktur pemerintahan Indonesia, atau setingkat provinsi jika Aceh adalah sebuah negara. Pemegang jabatan ulai balang digelari dengan gelar teku untuk laki-laki dan cut untuk perempuan. Dan secara adat, teku dan cut hanya dapat diwariskan jika seorang anak memiliki ayah bergelar teku. Jika tidak, maka gelar tersebut tidak diwariskan walaupun ibunya seorang cut. Melihat secara akar kata perkataan ulai balang, sebagaimana yang terdapat dalam bahasa Aceh, sama dengan kata hulu balang dalam bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hulu balang artinya kepala laskar, pemimpin pasukan, kepala negeri atau distrik, prajurit pengawal, dan polisi desa atau dubalang. Dalam hikayat raja-raja di Indonesia dan Melayu, kata hulu balang ini sering kita jumpai. Ulai balang juga memangku Panglima Tentara Aceh. Ulai balang, di samping memangku jabatan sebagai Panglima Tentara Aceh, Sultan juga memberi tugas kepada ulai balang untuk mengepalai Nanggro yang sekarang disebut kabupaten dan memimpin rakyat di daerahnya. Ia adalah semacam sultan atau raja kecil yang berkuasa di dalam Nanggro atau kerajaannya. Sebelum terbentuknya kerajaan Aceh, banyak terdapat kerajaan-kerajaan kecil dan merdeka. Masing-masing dari daerah-daerah kecil tersebut memiliki penguasa atau disebut juga raja-raja kecil. Raja-raja tersebut menguasai pelabuhan, tanah, dan lain-lain di daerahnya. Setelah terbentuknya kerajaan Aceh, para raja-raja kecil itulah yang dijadikan ulai balang. Secara tradisional, kekuasaan ulai balang dikukuhkan oleh sultan dengan memberinya piagam yang disebut sarakata. Sarakata tersebut mengesahkan kekuasaan ulai balang dan wajiblah ia membayar upeti kepada sultan. Setiap ulai balang yang diangkat pada upacara penambalannya akan dilakukan di dalam istana Sultan Aceh. Dengan tanda melepaskan tembakan meriam sebanyak 12 kali yang dibubuhi segel yang dinamakan cap sikureng atau cap 9. Dan jika istri dari seorang ulai balang melahirkan, maka akan dibunyikan meriam sebanyak 9 kali. Ulai balang telah diberikan kekuasaan yang besar oleh sultan. Bahkan bisa dikatakan bahwa ia adalah penguasa tunggal di Nanggro yang dipimpinnya. Wewenang yang besar terhadap Nanggro membuat ulai balang bebas memperluas usahanya dan menjadikan ulai balang sebagai pengusaha atas komoditi tradisional dari daerahnya, seperti lada dan juga pinang. Demikianlah penjelasan singkat tentang ulai balang, teku, dan cut yang ada di Aceh. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan semoga bermanfaat.